Seperti itu lagi boleh menggunakan produk-produk lokal ya. Baik, kalau tadi dari fashion sudah, dari kuliah Dari kementerian. yang lainnya masih ada pertanyaan? Boleh satu lagi ya, Bapak ya? Silakan. I don't know. Masih ada? Dari ya, silakan diperkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awi Syahriza, ya pemilik brand dari Samuel Gallery yang bergerak lebih ke fashion ya, lebih ke baju dan produk tenun dari sutra, mandar atau satin. Jadi pertanyaan saya itu Pak, sekarang ya lebih banyak yang saya kreasikan ya memang berbagai jenis pakaian yang berbahan dasar 50%-nya itu dari tenun ya, dan baru-baru ini kita memang sudah mulai merambah lebih ke lebih ke pakaian ya, atau modelnya lebih ke fashion atau lebih ke gaun-gaun malam ya. Jadi pertanyaan saya itu Pak, apakah tidak melanggar ya norma ataupun ya etika yang dimiliki oleh kain tenun itu sendiri apabila saya membuat ya suatu terobosan baru atau baju-baju baru yang mungkin akan digunakan baik dari dalam daerah ataupun di tingkat internasional ya, karena sekarang kita sudah ada pesanan bukan hanya putri Indonesia dan lain sebagainya, tapi ada dari putri-putri dari Aceh ya, putri Indonesia dari Aceh sampai internasional sekarang. Apakah misalkan saya membuat ya baju-baju itu lebih terbuka, ya mohon maaf karena pageant biasanya ada estimasi sekian persen untuk terbukanya, apakah tidak melanggar norma kain itu sendiri atau seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, saya terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya tahu bahwa Awi ya, beliau ini perancang busana dari Sulawesi Barat, memang luar biasa karya-karyanya ya, karya-karyanya itu sudah ke tingkat nasional dan alhamdulillah ini patut kita apresiasi. Nama kita Awi, saya lihat memang tidak pernah berhenti membuat karya-karya rancangan baju-baju kreasi dari Sulawesi Barat, meskipun yang saya lihat di media sosial, banyak ya, tahulah netizen, banyak yang menghujat, banyak yang, tapi dia tetap maju. Itu namanya orang yang memang harus sukses. Ya, kembali ke pertanyaan, kalau yang kita maksud melanggar norma-norma, saya pikir seperti ini. Kita ini adalah orang timur. Nah, ketika kita merancang sebuah pakaian, kita mesti tahu yang namanya batas-batas di mana pakaian itu bisa terbuka sampai ke mana. Kalau untuk tenunan ataupun bahan yang digunakan, saya pikir sah-sah saja ketika Awi membuat sebuah rancangan dengan rancangan sendiri, itu bisa dipadankan dengan apapun sepanjang tidak melanggar yang namanya norma ketimuran kita. Tapi ini saya tidak sependapat bahwa kalau misalnya sutra mau dibuat seperti begini misalnya, karena kita berpikir bahwa itu terbuka. Kalau saya berpikir ini sah-sah saja. Ini adalah model. Ini adalah model. Tapi memang banyak orang berpendapat bahwa ini sangat terbuka. Jadi sebenarnya begini, kalau kita membuat sebuah rancangan, membuat sebuah pakaian, entah itu terbuka atau tertutup, itu tergantung dari pandangan orang. Seperti apa kalau dia membawanya dia ke sisi agama, ya otomatis ini karena terbuka sekali orang, ya kan?
Nah, kalau kita melihat secara estetika, ya sah-sah saja. Karena ini adalah sebuah ajang pemilihan yang memang pantas tidak pantasnya ditampilkan di atas panggung itu tergantung dari penilaian orang masing-masing. Jadi apapun yang dipadupadankan sebenarnya tidak terlalu terbuka dan selalu berpatokan pada norma ketimuran kita, itu sah-sah saja. Itu menurut pendapat saya. Karena sutra misalnya, terus apa sekomandi atau sabuk mau dikasih seperti apa ya, itu menurut saya sebuah karya yang memang harus diapresiasi. Kalau mau dibilang terbuka atau tidaknya, melanggar atau tidaknya, itu harus kita lihat dari sisi mana dulu. Kalau dilihat dari sisi agama ya otomatis pasti Ustaz bilang tidak pasti. Kalau Ipan Gunawan yang lihat pasti bilang bagus sih. Jadi saya bilang tergantung dari sudut mana kita melihat sebuah karya. Saya kira begitu ya. Ya, baik. Tadi sudah terjawab ya. Silakan berkreasi, namun tidak meninggalkan tentunya harus memperhatikan juga adat ketimuran kita. Nah, baik, mungkin bagaimana? Narasumber masih menerima pertanyaan? Masih bisa Masih menerima. boleh, Masih silakan. menerima uang ya. Masalah masuki. Saya cuma ingin tambahan Pak. Mungkin pemerintah bisa bantu atau peran pemerintah mungkin khususnya Sulawesi Barat, bahwa misalnya saya kan di bidang Bali Solos, misalnya bulan ini sudah bisa dilaksanakan. Bagaimana caranya pemerintah atau ada semacam pemerintah istilahnya berhenti belanja di luar. Di Sumbar kita sudah punya. Di Sumbar kita sudah punya apa sudah bisa. Teman-teman yang mau belanja saya mau coba pemerintah apa terobosannya bahwa untuk meningkatkan belanja masyarakat bahwa kita sudah bisa. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Ya, pemerintah selama ini sudah berkali-kali memproklamirkan, kita pernah dengar ada hashtag di Sulbar aja. Iya, ya, di Sulbar aja. Jadi produk-produk yang ada di Sulawesi Barat itu kita selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tidak usah pergi ke Makassar, tidak usah pergi ke Palu. Alhamdulillah kita sudah banyak semua. Tetapi begini Pak, kita tidak bisa memaksakan keinginan kita kepada orang lain untuk berbelanja. Karena yang namanya untuk memiliki sesuatu itu tergantung dari selera orang. Tetapi kita selaku pemerintah selama ini dan bahkan teman-teman pelaku UMKM yang lain, itu kita sudah maksimal memproklamirkan kepada seluruh halayak berbelanja di Mamuju, berbelanja di Sulbar, jangan pergi keluar. Dan bahkan produk kita, justru produk kita yang kita bawa keluar. Nah, upaya pemerintah selama ini yang dilakukan adalah supaya pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Barat itu berdaya. Maka kita Dinas Pariwisata dan mungkin OPD-OPD lain secara kolaboratif kita mengadakan event besar. Sering-sering kita melakukan event. Nah, di mana event ini kita lakukan? Ini adalah memberdayakan masyarakat, memberdayakan teman-teman pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Barat. Satu biasa yang saya perhatikan, ketika event besar dilakukan di Sulawesi Barat, Gema Sulbar misalnya, Manakarapiar misalnya, apalagi namanya, pokoknya event besar, jarang
pelaku percetakan seperti Bapak membuat baju. Coba lah Pak, kalau ada kegiatan besar, saya tak bikin baju, kita jual di tempat acara. Sama di provinsi lain kalau kita berkunjung, orang misalnya yang ditawarkan adalah baju kaos kegiatan itu. Kalau kita di sini bukan kurang, sama sekali tidak ada. Coba Miki, kalau kita bergerak di bidang apalagi namanya percetakan, pembuat baju, cari informasi kalau kita dengar begitu ada event besar yang dilakukan selama 5 hari misalnya, cari informasi, minta logonya di panitia, minta desainnya di panitia, bikin itu baju, baru jual di sekitaran acara itu. Itu yang dilakukan orang-orang di provinsi lain. Dan itu yang saya lihat kekurangan tadi sini, tidak pernah kita lakukan itu. Saya tahu bahwa itu yang membutuhkan modal. Namanya bisnis itu memang harus kita siap dengan segala resiko untuk rugi Bapak. Jadi kalau mau dikenal itu produk, berusaha seperti itu Maki. Kalau ada kegiatan, bikin dulu misalnya baju kaos tak 10. Di tempat keramaiannya itu dia jualan produk tak. Begitu dilakukan orang-orang di provinsi lain kalau ada kegiatan besar. Nah kita di sini selesai tidak ada. Ada juga baju kaos biasa, tapi itu baju panitia. Selainnya itu tidak ada jual di luar. Jadi sekarang berpikir untuk lebih berkreasi, inovatif, kreatif. Jangan tinggal di tempat, jangan menunggu pesanan. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Oh iya. Masih ada? Ya, masih ada? Baik. Ya, yang mau dipoto-foto bisa berhubungi Pak Firdaus. Fotografer handal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ikut. Saya bukan profesional tapi belajar dalam untuk menjadi sebuah fotografer profesional. Jadi untuk di sektor fotografi mungkin di Sulawesi Barat ini ya memang alhamdulillah peningkatan teman-teman yang bergelut di fotografi semakin banyak, dan tentu juga banyak pelaku-pelaku UMKM yang sudah mulai menggunakan jasa-jasa fotografi untuk melakukan pembuatan foto produk mungkin. Dan untuk di dinas pariwisata sendiri saja sudah banyak teman-teman konten kreator yang selalu diajak untuk dalam setiap kegiatan dinas pariwisata dimanapun itu, baik itu di Pulau Bali, di Manteng, bahkan di Maluku sendiri. Nah, yang bisa dipungkiri juga dari sektor fotografi ini membawa peran penting juga dalam promosi wisata di negara kita. Saya mungkin salah satu fotografer yang tergabung dalam fotografer Indonesia yang memang beberapa tahun terakhir selalu ikut terlibat untuk melakukan promosi wisata. Dan mungkin bagaimana pandangan dinas pariwisata tentang perbandingan ada beberapa foto yang mungkin diambil di Karangtuan kalau tidak salah, hanya itu dieditnya ada beberapa hiu di situ. Nah, mungkin banyak teman-teman yang melihat foto itu ada yang percaya bahwa itu memang di Karangtuan, tetapi teman-teman yang sering diving di sana pasti tahu lah jenis apa saja yang ada di Karangtuan, dan itu tidak ada sama sekali terjadi atau biasa di Pulau Karangtuan. Nah, ini apa ya? Kalau misalnya niatnya untuk promosi wisata itu mungkin sudah bagus, tetapi bagaimana kita seorang fotografer mungkin ataupun apa tujuannya menyampaikan foto itu betul-betul kalau misalnya niatnya untuk promosi wisata, kita harusnya mengambil foto yang
sampai orang yang datang dari luar daerah Sulawesi Barat misalkan kecewa sudah buang-buang uang untuk datang di sini, tapi sampai di lokasi tidak seperti dia yang dapatkan. Jadi memang apa ya, penting juga itu menjadi sebuah perhatian untuk memberikan edukasi kepada teman-teman yang mungkin sudah tergabung dalam pemerintahan itu untuk betul-betul apa tujuannya. Tapi kan semakin kesini saya lihat, saya ikuti perkembangan postingannya, ternyata ada paket itu yang ditawarkan. Nah, kalau misalnya mau dapat tugas seperti itu, sekarang hubungi mereka misalkan gitu. Nah, tapi saya secara pribadi, apa salahnya kita menyampaikan apa yang sesungguhnya ada di tempat itu, jangan sampai ekspektasi. Mungkin banyak lagi mungkin tempat-tempat wisata yang tidak tandingnya di Sulawesi Barat itu bisa disampaikan kalau kita lihat fotografi. Dan di sini mungkin membutuhkan dinas pariwisata, dinas terkait untuk selalu mengajak teman-teman yang terlibat di begitu di fotografi atau videografi, karena di senior-senior di Sulawesi Barat juga sudah mulai banyak memproduksi film-film pendek fotografi itu sebuah apresiasi mungkin untuk sektor ekonomi kreatif. Terima kasih. Jujurlah dalam bermedia sosial. Ya, ini makanya biasa, mohon maaf, cewek cowok biasa kalau apa namanya memposting foto itu banyak filter, itu menipu namanya. Yang sampai yang berkenalan itu dilihat pertama cantik, memang tahu agak memang. Setelah dilihat langsung ternyata tidak begini balik. Nah, sama ceritanya itu. Ternyata yang diposting selama ini bukan pelonggaran betul, ya. Tapi ini juga kalau mungkin tujuannya itu adalah untuk mempercantik gambarnya, untuk memperindah apa namanya, istilahnya saya kurang paham itu ya kalau fotografi apa istilahnya. Tapi yang jelas ini memang sangat berbahaya, sangat beresiko, karena ketika orang-orang yang melihat postingan bahwa datanglah ke Pulau Rampuan dengan berbagai tempat-tempat spot-spot yang sangat luar biasa, indah seperti apa, dan ternyata yang ada di foto itu adalah Bunaken, ya, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman fotografi jujur dalam mempromosikan daerah karena daerah ini tidak kalah menarik dengan daerah-daerah lain. Sulawesi Barat sekarang ini tinggal waktu saja, karena Sulawesi Barat itu mulai dari Palu sampai Sulaiman, itu potensi pariwisatanya itu sangat luar biasa sekali. Tinggal menjamahnya ini yang betul-betul belum mantap. Pantai kita ini sangat indah sebenarnya. Terumbu karang di sana itu masih sangat asli. Apalagi yang ada di mana Pantai Ngalo ya, itu sangat luar biasa sekali. Posting itu jujur mau posting untuk mempromosikan daerah, tidak usah pakai gambar-gambar orang lain, karena memang fatal akibatnya. Orang akan kecewa ketika mendatangi negara kita, oh ternyata tidak seperti itu di Palu, ternyata bahkan lebih indah dari foto yang ada. Seperti itu. Jadi kalau Pak Daus misalnya mau mempromosikan karena melihat teman-temannya seperti yang dilakukan, jangan diikutkan seperti itu. Jadi kalau pemerintah, mungkin kami dari Dinas Pariwisata mungkin tidak bisa terlalu mengintervensi untuk memberitahukan seperti itu kepada mereka, tetapi setidaknya kami hanya menghimbau dari Dinas Pariwisata kalau ingin mempromosikan tempat-tempat pariwisata di Sulawesi Barat, jujur mungkin tidak usah mengambil gambar-gambar di tempat lain, karena di tempat lain tidak kalah menarik dengan tempat-tempat yang lain. Saya kira begitu Pak Dausef, fotografer senior. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Firdaus sudah terjawab ya pertanyaannya. Jadi ini sekaligus juga pertanyaan terakhir, dan mungkin sebelum ditutup, bagaimana Bapak
ada closing statement. Ya, saya hanya berpesan kepada teman-teman pelaku UMKM tetap berkarya, tetap berinovasi, tetap kreatif, jangan pernah berhenti, konsisten di bidang masing-masing. Yakin dan percaya bahwa apa istilah yang dikatakan orang selama ini, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itulah yang akan terjadi ketika ada semua konsisten dalam melakukan usaha. Ya, saya Anissa Purnawan mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk narasumber kita hari ini dan luar biasa sekali untuk materinya. Baik, jadi setelah materi ini kami minta kotak, semua yang kotak kita ganti dengan boleh kaki kiri, boleh kaki kanan, ya. Ada yang gempet nggak? Oh aman. Oh ini ada ini, ya. 1, 2, 3. 1, 3, 5, 10. Breaking banget nih. Ada Zoom? Ngapain? Lihat mana? Ekram, gitu dulu ya. Ekram, gitu ya. Ada 3 ekram ya.
kemungkinan dapat 15 juta bertiga. Dapat 15 juta dari Bank Niaga. Bank Niaga ada di sini. Bank Niaga, dia dapat dari Bank Niaga. Udah masuk publikasi kan, membawa nama harum jurusan. Alhamdulillah. Kenyataannya begini, setelah dapat retribusi. Jadi yang tadinya di proposal untuk beli bahan-bahan, akhirnya beli yang lain. Saya nggak beli iPhone, beli yang lain. Nah, artinya Bapak Ibu juga bisa bayangkan dorong teman-teman yang kita udah susah-susah ya nyari hibah, nyari binaan dari BI, mungkin dari Pertamina, dari Bank BRI yang lain. Nah, sebenarnya itu kesempatan kita. Ya, jadi kadang memberi kemudahan, saya juga menyayangkan dari kursi ini kan ada modal gitu ya, dan bisa maju karena bisa kuliah dan itu dijadikan salah satu prestasi kan, berhasil menang juara gitu ya, terus juga bisa menaikkan kredit di kampus. Nah, kedua yang mendapatkan pendanaan yang memang tadi sumber utama saya juga taruh di nomor 1. Pendanaan juga tadi selain dari hibah bisa juga dari mitra. Ya, mitra kita punya teman gitu ya. Kalau saya tertarik di bidang fashion, biasanya mungkin Awi ya, Mas Awi dia butuh dana gitu ya. Mungkin ikut yang tadi ke mahasiswa lagi ya. Udah susah dapat itu harus dengan konvensional, biasanya ada alternatif lain pendanaan yaitu partnership. Nah, partnership biasanya ujung-ujungnya pasti minta proposal. Oh, saya udah laku nih kemarin ekspor ke Jepang, Bank BRI udah beli, pegawai udah beli, tapi kadang nggak anggap lah, maksudnya orang belum yakin kalau nggak lihat, udah lihat tuh, kirim saya proposalnya ke apa? Nah, proposal isinya itu, jadi kadang kalau kita ngomong-ngomong mereka nggak beli, even partnership bisa orang nggak kenal, nggak kenal, jadi harus ada hitungannya. Kalau domain bisnis, uang nggak kenal saudara, benar ya? Pasti dilihat, untung benar, coba lihat, terus target market apa semua diajarin itu yang diminta sebenarnya dari partnership. Siapapun partner kita, dan bisa jadi ya nanti ada presentasi. Kadang peluang itu bisa datang dengan tiba-tiba ya, karena ini ada dua bagian, yang satu materi untuk kita tulis, yang kedua presentasi. Kadang kita ketemu presentasi saat itu juga. Nah, kalau kita nggak latihan isi dari presentasi itu, kita akan belak-belakan ngomong. Kamu belum berapa? Di sini mau apa? Ya, pokoknya tentang baju, baju tenun, terus selesai. Nah, kalau kita udah mulai latihan di sini, kita lebih gampang. Karena pernah lihat kan selembar kertas yang dari tisu gitu ya. Kemarin saya lihat berita pertama kali Messi dengan Messi pemain bola itu dikontrak pakai selembar tisu untuk meyakinkan bapaknya kalau memang dia mau dikontrak, mau nggak mau tulis ya selembar tisu yang dari sekolah. Sekarang tisunya lakunya berapa? Kalau misalnya 12 miliar, asal jangan ya. Kemudian, nah kalau udah ketahuan tadi ya, kita ada proposal bisa mengukur kelayakan proyek, dan itu bisa dilihat. Nah itu yang ditanya investor, kelayakan proyek kita lihat ini layak nggak sih, benar nggak sih, ada solusi, ada problem, ada validasi, target market. Kemarin segmennya siapa sih kamu? Fotografer, segmennya siapa sih? Sebenarnya segmen juga banyak fotografer kan ya. Wedding, mau leisure, macam-macam. Nah itu yang ingin mereka yakinkan. Kemudian ya strategi bisa di proposal juga ada strategi bisnis, model bisnis. Kita mau ngapain sih? Cara kita mau jualan akan seperti apa? Medianya, channelnya, cara kita berhubungan dengan konsumen kita itu ada di situ. Terus sumber daya kita, kira-kira siapa sih 8
bisnis kita ada siapa pendukungnya, ada orang yang ahli nanti bisa ditulis 10 tahun berpengalaman di fotografer, ada yang 10 tahun bilang penting 10 tahun di bidang kuliner, itu juga bisa tahu sumber daya. Tadi mitra udah, terus menetapkan tujuan dan rencana tindakan. Yang pasti ada target, ya kita mau sampai kemana nih kita mau bawa. Target bisa penjualan total berapa gitu ya per tahun, sehingga kita tahu goalsnya gimana, masuk akal apa enggak sih targetnya dengan resource atau kemampuan kita. Terakhir, meningkatkan kredibilitas. Tentunya kalau kita ketemu, misalnya saya investor, namanya gak hilang, Putri, Pula, ya Mas Pula sama Mbak Putri, kalau bicara sama saya, Mas Pula yang menyodorkan proposal, tentunya saya akan merasa Mas Pula lebih kredibel dibanding Mbak Putri yang bicara aja. Biasanya itu. Nah, jadi hari ini sampai malam ya. Hari ini kita bahas proposal. Nanti saya juga kasih contoh supaya memudahkan proposal-proposal sederhana dari UMKM di daerah lain, dan juga buat teman-teman mahasiswa proposal yang standar global seperti apa. Nah tadi biasanya di ada tadi kita berbicara pitch deck ya kemarin, lalu tadi juga ada pitch deck, juga ada proposal bisnis, tentu ada tingkatnya. Biasanya proposal bisnis itu kalau bahasa kasarnya lebih tebal karena isinya lebih banyak. Jadi ada visi, misi, rencana, tujuan bisnis, strategi, keuangan, operasional, merencanakan implementasi itu lebih banyak diulas, lebih lengkap. Kemudian formatnya juga dokumennya banyak tertulis. Terus ada data, analisa, grafik, tabel. Ya, biasanya proposal tebel-tebel tergantung proposal bisnisnya ingin untuk apa. Kemudian kontennya juga ada pendahuluan, deskripsi, sejarah, visi misi, analisa pasar, ya, analisa keuangan, pendapatan, biaya, kemudian tim manajemen siapa aja, organisasi, struktur organisasi di mana, kemudian ada kebutuhan pendanaan, ya, kemudian penggunaannya akan digunakan untuk apa, pinjaman, kerjasama strategis. Nah, dibacanya biasanya untuk investor, bank, dan mitra bisnis. Ini proposal bisnis. Ada 4 kontennya atau 4 isinya. Kemudian kalau pitch deck apa sih? Nah, mungkin yang di saat ini kita bicara pitch deck, dan karena pitch deck itu lebih ringkas, isinya presentasi singkat, sifatnya persuasif, membuat investor atau orang yang mendengarkan tertarik. Itu juga yang mungkin tertarik dulu ya, tertarik dulu. Kalau udah tertarik biasanya ngobrol, baru diminta proposal bisnis sebenarnya. Ya, itu tujuannya itu. Ide bisnisnya singkat, menarik dan persuasif. Tujuannya untuk ini, penggalangan dana dan kemitraan. Itu pitch deck. Nah, itu yang kita akan buat. Minimal kita sudah buat pitch deck yang membuat orang lawan bicara kita, investor kita akan tertarik. Format itu biasanya sederhana, 10 sampai 20 atau ada 33. Namun nanti waktu presentasi tidak semuanya dibacakan. Karena apa? Awalnya adalah presentasi satu. Ide singkat yang membuat orang tertarik, dulu. Apa mungkin kita 3 menit ada bahasa 1 menit langsung? Ya, dia
Ditambah juga visual yang menarik, ya, visual menarik sehingga orang, nah itu juga di materi sebelumnya ya, kita ada visual yang menarik sehingga orang langsung ada emosional di situ, ada keyakinan karena gambarnya bagus, pacar indahnya kena dapat melihat visual sehingga orang lebih mudah tertarik. Kontennya ada 11. Ini yang Bapak Ibu akan buat sampai nanti malam. Kenalan gampang, kita udah tahu. Tinggal dibuat sampai 10 lah. Saya tambahan kalau ada lebih baik. Ini yang akan menjadi tugas teman-teman di sini membuat pitch deck yang di sini kontennya. Kemarin juga sudah dibahas. Kita udah mulai dari masalah, ya. Kira-kira masalah apa sih yang ada di masyarakat, ya? Dari marketnya itu apa, market driven, kemudian solusinya. Step keempat, penggunaan presentasi langsung kepada investor atau mitra. Nah, pengalaman saya juga yang ikut tadi inkubator dari Amerika tadi, saya juga sama kayak teman-teman awalnya ikut Bintek ini berhari-hari sampai malam juga, dan saya ngalamin berdiri presentasi di depan orang-orang India yang kadang ngomongnya apa ya, ngomong kayak itu juga. Jadi ya kita latihan juga di situ. Sebenarnya yang saya tahu akhirnya saya tangkap kurang lebih kami proposal sama membuat sehingga gimana supaya menarik, membuat orang penasaran dan ingin berkenalan lebih dekat dengan kita. Nah ini ada daftar isi, ya ada 10-20, ada pendiri dari Canva, ya. Baik, Kawasaki ada dengan maksimal 10 slide, durasi maksimal 20 menit, ukuran font minimal 30. Jadi lebih mudah terbaca, kan? Maksimal 10 slide. Walaupun kenyataan ya bisa jadi 10-10-nya nggak kita bawain, karena nggak ada waktu. Ya, biasanya investor itu sibuk dan nyaris setiap hari dia mendapatkan proposal. Saat ini saya juga setiap minggu mendapatkan 20 proposal yang harus saya nilai dari mancanegara. Hari ini saya nggak kerjain sama sekali. Mungkin besok kali ya. Iya, itu 20 dari mancanegara yang saya harus nilai. Isinya kurang lebih sama. Isinya ini juga sama. Nah itu kalau panjangan tentu 20 setiap minggu agak susah kita bacanya. Ya, pasti akan kita lihat mana yang lebih menarik. Makanya ukurannya besar. Ya. Nah ini elevator pitch ini yang membuat investor tertarik, yaitu kita bisa punya waktu 1 menit untuk membuat mereka tertarik. Rangkum ide, kalau perlu ada teknik yang membuat mereka penasaran, ya. Tadi di Buin ada nomor 1 yang bikin pau gitu ya, dia ada ini ya, yang buat orang cukup juga, boleh nih. Sebenarnya itu tujuannya, menarik perhatian audiens. Kemudian ada demo produk, ya ada gambarnya produk kita kayak apa sih, soalnya biar bagaimanapun mereka akan ingin tahu. Ada gambar, ada contoh, ada video lebih baik. Produknya atau bisnis kita tawarkan apa? Itu harus ada gambarannya, harus ada mock-up, misalnya ide, atau ya kita tadi udah belajar ada video, kemudian ada teman-teman foto ya, itu ada fotonya. Elemen grafis tentu ada background layout yang menarik, ya yang sesuai dengan bisnis kita. Kalau bisnisnya tentang sampah, ya, tentang nature, biasanya warnanya hijau gitu. Makanan, ya, itu juga harus disesuaikan dengan layout atau visual grafisnya. Jangan lupa. Nah ini juga customer poin utama apa aja? Mereka sangat memperhatikan teknis. Nah ini yang penting ada kompetitif analisis.
itu ini kalau pemerintahnya selalu siapa sih? Kita harus ada di presiden. Timnya siapa nih yang di belakang itu? Meyakinkan nggak sih? Yang saya temukan pengalaman saya sekarang, kadang di seluruh negara bisa sama persis idenya. Misalnya ini contoh membuat jasa untuk membersihkan kamar kos. Itu di India ada, tapi di Filipina ada, di Indonesia ada. Ini sama persis. Jadi kalau teman-teman yang ngekos mungkin sama kayak hotel, orang pergi kerja, kamarnya digunain, baju-bajunya dicuci. Orang kembali kerja, kembali kampus, kamarnya udah wangi, bajunya udah dicuci. Itu pakai aplikasi. Dan ini saya temukan di seluruh negara ada. Ide bisa sama. Kemudian ada lagi ide alat penuntun orang tunanetra. Ada sensornya, ada GPS, ada panic button. Itu sama, idenya sama. Tapi yang membedakan action setelah itu. Ada yang diciptakan sebagai otak selesai, tapi ada mahasiswa yang bawa ide tersebut ikut lomba-lomba sampai menang puluhan juta. Jadi itu yang kita ini itu action terus. Yang satu udah selesai sebagai proposal, nggak dilanjutin. Yang dilanjutin dapat uang. Walaupun saya juga belum tahu produknya belum kelihatan. Ya, tapi setidaknya kalau kita terusin, ya feedback kita buat dan kita seriusin, ikut berbagai program dari pemerintah, saya yakin insya Allah pasti ada hasilnya. Sama dengan mahasiswa tadi. Kemudian kita ada branding, ya, yang kita harus konsisten untuk menjalankannya sehingga branding kita ada di benak konsumen serta proyeksi keuangan. Ini yang ada angkanya dan biasanya wajib. Angkanya mana, untungnya mana, salesnya berapa? Ada angka-angka yang dia jelas. Tadi ada 5 hal ya, 10, 20, 30. Kemudian elevator pitch, demo produk, elemen grafis, menyampaikan poin-poin utama yang kita pelajari hari ini. Nah, ada 11 perkenalan. Kertasnya dikasih ya. Kebutuhan penawaran, masalah solusi, pasar rencana pemasaran, produk, validasi, tim pengelola, kompetitor, keuangan, atau jika ada dasar pendukung. Validasi kalau bahasa startup itu bisa di traction, udah beli, udah di subscribe berapa, meningkat atau enggak. Nah, perkenalan kalau Bapak Ibu biasa berpraktek mulai dari siapa Anda, apa bisnis Anda, dan mengembangkan bisnis. Pastikan di depan ditulis supaya nanti kita ngumpulin nih. Karena outputnya itu output dari acara ini, ya. Nama, bisnis, dan nomor telepon. Jadi nanti kertasnya dikumpulin, sama pakai kertas bisa notebook yang dipakai silakan.
juga kita belajar storytelling bisa kita buat. Ya, kira-kira siapa sih kita nanti secara ringkas yang penting-penting sehingga bisa meyakinkan investor atau audiens ya yang bisa dihubungin. Di sini ada yang bisnis sejati. Kemarin perjalanan saya naik pesawat ke sini ada bule sama Pak Teh. Dia saya tanya kan, dia delapan, tapi 4 anak, 2 kakek nenek, 2 sama istri. Saya kira tulis. Dia ngomong soal bahasa Inggris, dia jawab bahasa Indonesia. Dan saya tanya, mau mengunjungi Mamuju? Iya. Mau kemana? Saya mau cari jari. Saya pengusaha. Saya bahasa Mamuju. Ada jari. Ada banyak. Oke, kita tempat di sini ya. Menariknya dia 5 tahun di Kota Makassar dan dia udah ke memaksa raja atau boleh kalau cari sebelumnya bisnisnya dia sabun kelapa, tapi ternyata sabun kelapa saya sulit bersaing sama India. Nah sekarang saya cari peluang di Bali, saya mau bawa keluar atau ketemu siapa atau mungkin bisa jadi konten. Ini ada ini sebagai yang juga teman yang belum kenal. Nah itu dia yang dicari. Oke, perkenalan udah ditulis. Nah ini kebutuhan dan penawaran ini sebenarnya ada yang akhir ada yang awal, cuman kita akhirnya memutuskan yang awal. Kenapa? Menurut Pak Menteri Pariwisata, investor dan bisnis perkenalan langsung ditulis bukan penawaran. Karena biasanya karena waktunya singkat, orangnya sibuk, kita udah panjang dia udah
Saya gagal fokus nanti nggak teman-teman. Nggak ada mobilnya. Terima kasih. Yang madu biasanya dijual botolan. Saya nggak tahu teman-teman, benar nggak madu? Kalau ngambil madu nggak boleh pakai silver spoon atau sendok perak, benar ya? Mengurangi gitu ya, sendok perak. Harus sendok kayu kalau salah ya, harus sendok kayu. Terus kalau di jar, Wadah. wadah. Kalau ngambilnya per bulan seperti apa? Mulai ini seniornya, konten marketing dapatnya berapa, sosial media, search engine. Jadi semuanya kalau di sini ada datanya. Jadi based on data. Kalau di lomba-lomba kurang lebih seperti itu. Ini, nah terakhir biasanya mereka ada video. Jadi mereka nggak harus ketemu investor. Investor baca ini, klik videonya. Ternyata menarik, mereka dipanggil. Ada nanti kita kasih yang ada ya. Selesai. Masih ada 2 lagi. Bagaimana cara kita begini? Bagaimana cara menentukan Oke, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menentukan ya apabila ada salah satu investor yang ingin melakukan kerjasama dengan kita, hal-hal apa yang perlu kita amati terlebih dahulu? Karena jujur Pak, ada beberapa yang sudah ingin masuk. Ya sebenarnya saya bukan perusahaan besar, tapi mungkin dari pergerakan dari tim-tim kami dalam bentuk pemasaran dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang ingin melakukan intervensi kepada tempat kami yang disampaikan tadi. Mereka ingin tanam saham di perusahaan, bukan di perusahaan, di tempat kami. Jadi ada mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan, atau ada tren tersendiri untuk memilih ya, karena ada beberapa. Oke, terima kasih. Ya, tadi sebelumnya kita juga bahas bahwa tipe investor bisa macam-macam. Ya, sebenarnya kita sebagai bisnis juga punya hak menolak investor sebenarnya. Ya, jadi investor juga sebenarnya macam-macam, sifatnya juga beda-beda seperti apa. Kita juga nggak mau asal itu dia mau nih, udah, karena dia akan dispute atau akan menjadi problem di kemudian hari. Kita juga bisa dan kita punya hak untuk kita ini juga kok, jadi nggak mentang-mentang investor langsung kita aja gitu ya. Nah biasanya yang paling dasar ya hak dan kewajiban itu yang awalnya kita harus tahu. Selain itu kita harus ngobrol dia kira-kira emang tipenya yang seperti apa, kita sevisi nggak sih sebenarnya. Sebenarnya itu yang harus kita lebih mengenal dari investor. Karena juga ada namanya investor ya. Ada juga yang dia hanya mau untung aja tapi nggak mau rugi. Pasti ada kayak gitu. Tapi ada juga paham dia minimal
saya 3 orang, di belakang saya ada 3 orang. Nah, terus saya kenal sama Pak Abi kan, ngobrol-ngobrol, jual barang ini gitu ya. Udah ngobrol-ngobrol deal, jadi kita buka di daerah Mamasa deh, Mamasa. Perjanjiannya adalah Mas Abi hanya kirim yang namanya produknya, udah kirim, tapi dia support dana tempat gitu ya, promosi. Nah, terakhir dia minta temennya lagi tiba-tiba datang. Kita bertiga loh, saya berhak mengetahui suppliernya dari Mas Abi. Benangnya merek apa, mesinnya seperti apa, yang membuat Mas Abi kalau indikasi replikasi selesai. Sampai di situ enggak sih perjanjiannya? Nah, itu pernah ada kejadian sampai antar pengacara. Iya, karena yang satu merasa loh, kita bisnis sama-sama. Saya udah keluar rumah, saya enggak dikasih tahu. Nah, dari Mas Abi kalau saya kasih tahu, replikasi ini bisa keluar dari masuk tempat-tempat lain, dia tahu supaya tercapai. Saya selesai mungkin. Nah, itu yang enggak, sebenarnya rumusnya yaitu kita harus tahu sampai di mana sih. Nah, padahal orang yang saya ceritakan ini kasusnya itu sebenarnya mentor saya. Pengalaman juga luar biasa di bidang bisnis. Dia sudah berbicara. Yang saya tanya adalah apa yang membuat bisnis. Dari yang saya tahu mentor saya apa yang membuat ada bisnis bisa seperti ini. Ya, sebenarnya kita harus tahu karakter sebenarnya seperti apa, sebenarnya ngobrol gitu. Dan lebih banyak detail di atas kertas. Jika tahu udah sampai sini, kalau sini kamu udah offside. Nah, itu kalau dia bisnisnya restoran, supplier itu penting. Oke itu, ya jadi dia buka merek yang sama tempat lain, tapi dia mau detail. Dan jadi dia cukup kasih misalnya seperti ini, tapi supplier tidak. Dan semua dia semua market, semua ornamen itu dia sebenarnya itu masih dia nggak mau kasih tahu. Nah, dari situ tapi ada lagi ya, yang satu asal tahu, yang satu enggak. Nah, kita buat awal-awal itu memang yang krusial. Sampai di mana sih apa kewajiban yang kita bersama kita harus berikan. Nah, itu juga harus banyak-banyak ngobrol pada teman-teman yang mungkin bisa seprofesi, tidak tahu komponen apa sih kurang lebih yang harus kita bicarakan. Nanti beda industri biasanya beda lagi. Kurang lebih itu. Ini ada lagi dari luar negeri, tapi ini pertama saya kasih yang lengkap dulu ya. Nanti baru mulai versi mudahnya. Lagi-lagi ada dari Korea nih. Sang Jin. Ada lagi Lumpar Galo Dessert. Tadi kan kita bilang kurang lebih sama. Ada sifat atau kemampuan yang dia tonjolkan. Jadi bukan sombong yang harus dan meyakinkan. Ada logonya ini sama, berarti statement. Lihat dia udah ketahuan ini millennials Gen Z. Jelas di target marketnya. Market sizingnya dia juga ketahuan tuh 22,7 total yang dia bisa kira-kira ambil 16,5. Customer dia umur 26 sampai 41. Ya, jelas. Gen Z-nya 18-25. Ini value proposition, nggak ada sisi lain sih, ya. Tapi ini nilai-nilai yang ingin ditawarkan kepada customer. Ini komoditas analisis. Di kanvas ini ada contohnya. Packagingnya seperti ini, websitenya ada. Diklik dan diketahuan caranya. Ini contoh bahwa dia sudah validasi. Kita
kita hari ini nggak buat sendiri ini, ya. Tapi ini yang dilakukan di dari mungkin 30 halaman, mungkin waktu nanti presentasi ada 8 halaman. Karena tadi feedbacknya untuk supaya menarik, dasarnya supaya menarik besok solusinya. Ini sama lagi. Lanjut deh ke yang Indonesia. Ada yang punya bisnis musik? Nah, ini contoh-contoh. Di depan, namanya work musik. Ini ada 10 halaman, tapi bisa 30 halaman ya. 25, 30, ini hanya 10 halaman. Jadi kita usahanya dia perkenalan. Ya. Saya bahas sistem alat musik, jasa musik, band solo, rekaman. Ini tadi yang dibutuhkan ya di awal tadi kan. Dia butuh apa sih? Ini yang tadi yang Pak Sandiaga Uno bilang taruh di depan karena investor bisa jadi nggak ada waktu sampai slide terakhir. Jadi dia udah tahu apa sih yang kita tawarin, yang kita butuhkan. Dia butuh 160 untuk apa? Kemudian produk khusus ini dan mobil bekas. Targetnya ini dapat klien 14 bulan dari sewa musik. Dia kasih tahu tarifnya, target pasar. Nanti kali ini ya kira-kira menjadi contoh yang bagus apa? Ini bagi saya kurang ini. Ini harusnya ada tadi yang seperti di slide. Keunggulannya apa aja sih? Ini value proposition. Yang namanya value proposition ini yang tadi dari Filipina. Timnya siapa? Ini pengalaman di bidangnya. Kalau boleh ada tahun lebih baik nih, jadi ada angka, ada dimensi. Contoh-contoh yang mereka lakukan, ada konteks selesai. Kita lanjut ke fashion. Namanya benang besi. Pakaian bagikan kulit kedua sehingga gaya busana mampu mensimpan perbedaan dari gunanya. Nanti kalau belajar yang storytelling tahu maksudnya ya. Problem apa sih problemnya? Dia tulis di sini. Ya, sama kita juga tadi tulis problem. Indonesia sebenarnya punya kaya kain wastra, tapi masih jarang, gitu ya. Fashion bukan sekedar pakaian, tapi gaya hidup. Bukan sekedar tutupin tubuh, tapi juga menjadi gaya hidup orang yang suka filosofi budaya. Solusinya dia tawarkan nilai tradisional dengan tampilan internasional. Ini kalau yang fashion relate nih. Ingat ya tadi ada grafis, ada gambar. Dia kaya dengan grafis dan gambar sehingga audiens atau investor sudah kelihatan nih seperti apa. Ini yang ditawarin produk simple, longgar, fashionable, handmade. Setiap koleksi mempunyai cerita, harganya terjangkau walaupun sesuai segmennya. Nama terjangkau ya sesuai segmennya dia. Sama ya tadi target market tidak ada umur kawan. Tidak semua khalayak yang suka tenun ya enggak. Dia tulis 70% wanita, 30% pria.
2545. Adanya di kota besar. Yaitu jam 8. Channelnya dia offline, online. Website konsumen setia. Harga mulai 200 sampai 1.000 dan aksesoris 50.000. Dia taruh di sini sebulan 100 produk minimal. Terus dia ada noble missionnya, ada social impact ya. Jadi ada misi yang membuat orang yang punya visi yang sama ya. Kalau berarti dia ternyata mendukung SDM perempuan, melestarikan. Nah kalau investornya yang suka seperti ini dia dapat nih, kena nih ceritanya. Saya kasih produksi memberdayakan ibu-ibu rumah tangga kita menjadi maksud kami Zinuri tidak ada sisa bahan kerja. Ini saat ini saya lagi terlibat sama perusahaan Finland. Lucunya gini, perusahaan Finland manggil kita yang dekat dengan UMKM. Dia nyari 25 perusahaan, ya, 25 perusahaan UMKM yang punya kepedulian terhadap wanita dan disabilitas. Yang dia janjikan bantuan, tapi kalau kita tanya bantuan itu apa, mereka belum tahu. Artinya mereka akan melihat case per case di setiap UMKM-nya. Tapi yang dia minta punya kesetaraan gender atau mendukung disabilitas. Kita harus menarik. Nah kalau saya mau ini saya bawa, ini bisa saya jual. Ini Pak ada ini ada suatu UMKM yang memberdayakan ibu-ibu. Nah jadi mereka juga soalnya kita kan investor yang punya misinya tadi memberdayakan kita, dan kalau ada disabilitas itu dia mungkin lebih prefer. Kita disuruh nyari itu. Gak tahu ya saya mau mulai sih sebenarnya. Kemudian dia lagi apa? Lagi. Tapi kalau ini udah pasti cocok. Jadi ada social impact-nya yang kalian sudah punya. Tadi investor. Timnya siapa? Kelihatan ini ada izin seni, komunikasi, jadi harus kita tampilin supaya menjadi investor. Ada omset penjualan, nah dia kebetulan sudah punya laboratorium, dia taruh. Nah ini waktu zaman pandemi terakhir ya 2022 ini kita dapat ada omset dan ada laba, dia kasih tahu. Buat apa sih uangnya? Buat rencana pengembangan usaha, buat website, menambah tim marketing. Ini yang ingin mereka lakukan jika ada tambahan dana. Kalau dana 100 juta, apa sih yang dilakukan mereka 100 juta? Seperti ini. Terus ditawarkan 10% udah biasa keuntungan selama 3 tahun. Ada contoh 80% itu teman-teman nanti juga bisa materinya besok tinggal ini bukan mungkin kan kita seperti ini. Kita bikin tadi ya. Lanjut terakhir, kalau ini kuliner dari Jogja, namanya Rawenesia. Perhatikan tadi ya gratisnya ya, ini gratisnya bagus. Saya nggak tahu dari kantor atau dari habis sendiri atau dari kasih lain. kotak orbit ya, kotaknya orbit ya. Dia udah riset ya, riset dari kami di Indonesia suku maritim. Berarti kita ikan ya, tingkat konsumsi ikan masih rendah 30% dibandingkan negara lain. Ini ada faktanya, problemnya seperti ini. Dan kasih gambar-gambar sehingga
bisa dibayar, untuk bisa ekspor, masih makan pasar ekspor. Satu halaman cuma terbaca semua, maksudnya udah jelas. Ini yang kita akan buat. Bisnisnya apa? Ikan, olahan ikan dalam kaleng. Sistem sterilisasi langsung dengan mitra dan nelayan lokal, berdiri 2015. Konsumennya keluarga, boleh gambarnya keluarga. Praktis tanpa bahan pengawet, expirednya bisa 1 tahun. Mitra dengan nelayan lokal. Problem solusi, problem solusi. Solusinya berinovasi dengan sistem sterilisasi. Harapannya konsumsi ikan makin tinggi, menggunakan bahan baku pilihan, filterisasi sehingga bisa dikonsumsi. Ditunjukkan nih prestasinya nih, apresiasi kreasi Indonesia. Dia pernah berprestasi, jadi bukti bahwa memang sudah mendapatkan pengakuan. Tujuannya apa? Bermitra dengan 100 perusahaan, targetnya. Tadi kan juga di slide kita juga ada target 1 miliar per bulan menjadi solusi makanan praktis terbaik. Ini contohnya. Sudah BPOM, MUI, halal. Jadi ini tahun lalu dia lihat keuntungannya mendapatkan sekian keuntungan 20-30%, naik dari 2020 ke 2021. Apa sih yang dilakukan target rencana pengembangan? Ya buat nasional sampai 2025. Diharapkan omset meningkat 10 kali lipat. Kompetitor analisis dia buat seperti ini, tabel ini yang dibuat juga. Model bisnis seperti apa? Kalau di industri dia jual langsung, reseller, dropship, kemudian ada instansi pemerintahan, ini yang menjadi sasaran targetnya. Terakhir, informasi tentang tim media. Kemudian selesai. Nah, teman-teman, kita buat yang seperti ini. 10 halaman cukup. Kita tadi ada 11 ya, maksimal 11 halaman cukup. Nanti dipresentasikan. Ada contohnya, bisa lihat. Silakan lengkapi teman-teman. Karena setelah itu kita presentasi, kita kasih waktu untuk melengkapi. Kalau ada yang pakai notebook, buat lagi. Gambar-gambarnya belum asli, kalau belum ada stok gambar, kayak lain.